Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi di video yang pertama kita sudah belajar mengenai validitas kriteria secara keseluruhan. Nah, kita lanjutkan dengan validitas item. Jadi kalau untuk validitas item ini kita nanti akan cari per butir soalnya. Jadi ini contoh untuk soal pilihan ganda. Kalau dia nilainya benar, maka nilainya 1. Kalau dia benar, maka nilainya 1. Kalau salah, maka nilainya 0. Dan ini soalnya atau butirnya ada 10. Jadi ada soal 1 sampai dengan 10 atau butir 1 sampai dengan butir 10. Ini kita akan analisis nanti apakah valid tiap butirnya itu nanti mana yang valid dan mana yang tidak, begitu. Pertama yang kita lakukan adalah membandingkan butir tersebut dengan skor totalnya. Jadi kita gunakan Excel juga sama. Data ini kita copy paste nanti ke Excel. Nah, ini sudah kita buat sheet baru ya. Jadi tadi validitas kriteria, kemudian ini validitas item. Nah, sama tadi kita buat skor totalnya dulu. Skor total itu sama dengan sum. Kemudian ini dari butir 1. Jangan dari siswa 1 ya, tetapi dari butir 1 sampai dengan butir 10. Kemudian kita kurung tutup, enter. Sama kalau ada tanda seperti ini plus tinggal kita drag saja. Karena ini nanti otomatis sudah menjumlahkan. Oke, kemudian ini juga sama, kita jumlahkan jumlah per butir sama dengan sum. Sum itu kepanjangan dari summarize atau penjumlahan. Oke, ini dari siswa 1 sampai jawaban skor siswa 1 sampai dengan 15, kemudian kita kurung tutup. Oke, kita drag sama sampai dengan skor total. Oke, sudah. Selanjutnya adalah, nah sebagai contoh ini yang akan kita analisis adalah butir yang ketiga atau X3. Kemudian ini skor totalnya adalah Y. Jadi pada validitas item itu kita bandingkan skor total dengan butir yang kita maksud. Nah, nanti carinya adalah satu-satu. Jadi kita berikan contoh saja. Ini Y. Oke. Nah, kemudian kita kuadratkan Y-nya. Y pangkat 2 sama dengan ini skor Y. Kemudian kita pangkatkan pangkat 2. Tanda pangkat seperti ini ya. Kita enter. Ini sudah, kemudian kita drag sama ini juga kita teruskan jumlahnya. Oke, kemudian tadi yang harus kita cari sama, yaitu skor X3 dikali dengan Y. Ini maka sama dengan ini
X3-nya di sini ya. Kemudian bintang dengan Y, skor totalnya tadi. Kita enter. Kemudian oke, sudah. Ini sama juga. Nah, kalau tadi di awal di kriteria, validitas kriteria tadi kan X kuadratnya, X-nya kita kuadratkan ya. Nah, sedangkan kalau untuk butir pilihan ganda atau 1010, karena nilainya hanya benar 1, 0, kemudian salah 0, maka kita tidak perlu mengkuadratkan X-nya, karena sigma X-nya, sigma X ini dengan sigma X kuadrat itu nanti nilainya sama. 1 dikuadratkan dengan 0 dikuadratkan atau dengan 1 itu sendiri itu nilainya sama. Jadi kita tidak usah mencari X butir 3 dipangkatkan 2, itu tidak perlu. Berbeda nanti kalau soalnya esai, maka tetap kita cari X kuadratnya. Nah, ini pada butir ketiga sudah. Kemudian sama, kita cari dulu. Tadi sama dengan yang tadi. JKX sama dengan JKY sama dengan, kemudian JPXY sama dengan. Oke. Tadi adalah sigma X kuadrat sama ini dikurangi dengan dalam kurung sigma X sama 2 kali juga, karena sigma X dan sigma X kuadratnya sama, sigma X kita kuadratkan. Oke, ini agak kesini, mungkin. Kemudian kurung tutup kita bagi dengan ini N-nya. N-nya tadi ada 15 sama juga N-nya 15. Kurung tutup, oke. 3,33. Kemudian untuk yang ini sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y-nya tadi ini ya, skor total dikuadratkan sigma Y kuadrat. Jadi sigma Y dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 15 sama. Kemudian yang JPXY tadi adalah sigma XY. Ini dikurangi dalam kurung sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N-nya 15. Oke, ini sudah. Coba kita cek dulu di PPT-nya. Oke, JKX-nya 3,33. Kita cocokkan dulu. Oke. JKY-nya 31, oke. JPXY-nya 2,33. Oke, sama ya. Kemudian setelah itu kita cari R-nya. R sama dengan tadi JPXY, kita gunakan sama dengan JPXY dibagi dalam kurung tadi akar dari JKX dikali JKY berarti SQRT kurung buka perkalian hasil akar dari perkalian JKX JKY. Oke, kurung tutup satu lagi. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita lihat tadi, kita kembalikan jadi kita isikan untuk koefisien korelasinya. Koefisien korelasi. Pada butir yang ketiga itu sama dengan 0,22.
Nah, nanti sama kita cari juga untuk butir pertama sampai dengan butir ke 10. Caranya sama. Hanya perhitungannya sama. Hanya tadi kita cari satu-satu dengan sesuai dengan butirnya. Kalau X1 maka di sini adalah jika X1 ya. Jadi jika X dengan butir yang pertama, maka yang kita gunakan nanti adalah yang sebelah sini gitu. Sama juga dengan yang lainnya, kita cari satu persatu. Nanti ini hanya sebagai contoh saja. Nah, itu nanti yang lain bisa dicoba sendiri untuk yang butir 1, 2, kemudian butir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, apa yang terjadi? Butirnya ternyata di sini kita cek tadi kriterianya, ternyata pada kriteria rendah. Jadi butir contoh yang kita gunakan tadi ini validitas itemnya rendah, sehingga mungkin butir ini nanti tidak, apa yang terjadi jika rendah, maka bisa jadi dia tidak bisa digunakan ketika penelitian. Jadi setelah uji coba instrumen untuk analisis data itu tidak digunakan pada butir yang ketiga. Nah, sebetulnya Ibu sudah menghitung begitu dari butir 1 sampai 10, dan ternyata memang butir yang sedang itu hanya butir yang cukup ya, hanya butir ke-6, ke-7 dan ke-9. Jadi contoh yang di sini memang butirnya ini butir yang jelek semua. Oke. Sebagian besar jelek. Oke, tidak apa-apa. Kemudian untuk yang esai sama juga. Ini tadi yang pilihan. Nah, ini mungkin ini contoh skor ya, skor esai. Nanti sama, pengerjaannya sama. Tetapi berbedanya adalah ketika tadi X-nya itu X dan X kuadratnya sama untuk 0101, nah ini tidak. Jadi ini berbeda hasilnya ketika 10 dikuadratkan dengan 10 itu sendiri. Kalau 1 dengan 1 kuadrat kan sama. Oke, itu langkah-langkahnya sama. Ini langkah-langkahnya sama, butir yang ketiga. Jadi di sini ada tambahannya. Tadi ini skornya ya. Skor butir ketiga Ibu sudah copy paste di sini. Kemudian yang kita hitung juga sama, skor butir ketiga. Ini untuk yang anggap saja ini untuk soal uraian. Jadi poin maksimalnya seperti ini 10. Nah, butirnya ada 6 di sini. Kemudian siswanya ada 10 ya. Sama butir 3 yang kita analisis. Kemudian ini skor totalnya kita gunakan sum dari butir 1 sampai butir 6 tadi. Kemudian y-nya, y kuadratnya ini adalah y-nya. Y kuadratnya ini, kemudian ini x3. Butir ketiga dikuadratkan. Jadi ini sama dengan ini dipangkatkan dengan 2. Kemudian ini adalah perkalian dari butir ketiga dengan skor total y-nya. Setelah itu kita cari JKX-y-nya sama. Ini JKX, ini dulu, JKX kuadrat dikurangi JKX dikuadratkan dibagi dengan 10. Karena siswanya, respondennya ada 10. Kemudian JKXY-nya kita cek sama ini sigma y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma y dikuadratkan dibagi dengan n. Kemudian JPXY-nya adalah sigma xy dikurangi sigma
X dikali sigma Y dibagi dengan N. Dan R dicari dari JPXY dibagi dengan akar dari hasil perkalian CKX dikali CKY. Oke, kemudian ini untuk akar sama ya, tadi kita gunakan sintak atau kita gunakan SQRT. Kita enter, nah maka hasilnya adalah 0,7857 pada butir yang ketiga. Nah ini kita taruh di sini butir yang ketiga, koefisiennya adalah 0,7, koefisiennya tadi 0,78571. Oke. Nah kita bandingkan tadi dengan tabel kriterianya. Nah, dia di angka tinggi, jadi dari 0,6 sampai 0,8 itu di angka tinggi, sehingga pada butir 3 di analisis validitas item yang contoh kedua ini tinggi. Sama nanti juga bisa dicari per butir pada bagian butir 1, butir 2, butir 4, butir 5, dan butir 6, sehingga mendapatkan koefisien secara keseluruhan per butir. Nah nanti tinggal mengganti saja. Kalau dia butir 2 berarti di sini berarti X2 pangkat 2. Kemudian yang di sini X2 dikali Y. Sama butir 6, misalkan butir 6 berarti di sini X6 pangkat 2, jadi butir yang ke-6 dipangkatkan dengan 2, kemudian hasil perkaliannya juga butir 6 dikali dengan butir yang skor butir 6 dikali dengan skor totalnya atau Y, X-nya, X6 dikali dengan Y. Nah itu nanti silahkan dicoba satu-satu dan dicek bagaimana hasil kesimpulannya ya, apakah tinggi cukup, sangat tinggi, atau sangat tadi rendah ya, ada kategori rendah untuk validitas item. Cukup videonya, nanti kita lanjutkan dengan video yang ketiga mengenai reliabilitas, juga masih di Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.